Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dari kelas SF 211B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kinematika reaksi dengan dosen pengampu Ibu Farida, SPD MSc. Nah, di sini diberikan soal, terdapat tabel waktu dalam satuan menit dan tabel konsentrasi dalam satuan mg per ml. Berdasarkan data di samping, maka tentukanlah A. Order reaksi, B. Tetapan laju reaksi, C. Waktu paruh, D. Persamaan reaksi, dan E. Sketsa grafik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, langkah pertamanya itu kita menentukan persamaan regresi linear pada orde 0 dan orde 1. Caranya itu dengan menggunakan Excel. Pertama, kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Di sini saya sudah menyalin data dari soal tersebut. Nah, cara untuk menentukan grafik pada orde 0 itu yaitu dengan kita ngeblok tabelnya, lalu kita pilih insert dan kita pilih sketcher. Lalu kita pilih sketcher with smooth line. Nah, setelah grafiknya sudah keluar, lalu kita klik tepat pada garis dan klik kanan, lalu add trend line. Nah, untuk trend line option-nya kita pilih linear dan kita scroll. Kita checklist display equation on chart dan display R secured value on chart. Nah, di sini sudah ditemukan persamaan regresi dari orde 0. Selain orde 0, kita juga harus mencari persamaan regresi linear dari orde 1. Nah, perbedaan orde 0 dan orde 1 ini pada tabelnya, kalau orde 0 ini waktu dan konsentrasi, sedangkan kalau orde 1 ini waktu dan LNCT. Bagaimana cara kita mendapatkan hasil LNCT ini? Caranya itu, pertama di sini kita tulis dulu LNCT. Lalu untuk mendapatkan hasil dari LNCT itu, kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan len, kurung buka, kita klik data 94 ini, lalu kita klik enter. Lakukan cara yang sama untuk mendapatkan hasilnya. Atau cara lebih mudahnya ini, kita tarik garis ini sampai tabel bawah. Nah, setelah itu, untuk mencari grafiknya itu sama seperti orde 0, yaitu kita blok tabelnya, lalu kita pilih insert, kita pilih sketcher, dan kita pilih sketcher with smooth lines. Lalu kita klik tepat pada garis, klik kanan, add trend line, sama trend line optionnya kita pilih linear, dan kita scroll, display equation on chart, dan display R squared value on chart. Nah, di sini juga kita sudah menemukan persamaan regresi orde. Setelah itu, setelah kita mengetahui persamaan regresi dari orde 0 dan orde 1, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai A, B, dan R dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX, di mana data D dan CT kita ketahui persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan min 0,7405X ditambah 100,54. R kuadratnya sama dengan 0,9968. Maka kita dapat memperoleh nilai A-nya sama dengan 100,54, nilai B-nya sama dengan 0,7405X, dan nilai R-nya sama dengan 0,9968. Sedangkan data T dan LAN atau orde 1, kita ketahui persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan min 0,0228X ditambah 5,0665. R kuadrat sama dengan 0,8611. Maka kita dapat memperoleh nilai ABR-nya yaitu nilai A sama dengan 5,0665, nilai B-nya sama dengan 0,0228X, dan nilai R-nya sama dengan 0,8611. Setelah kita mengetahui nilai ABR ini, maka kita dapat menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu
order reaksi. Nah, untuk mencari order reaksi itu, kita menggunakan nilai ABR yang sudah kita ketahui dari persamaan regresi linear. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai R mana yang paling mendekati angka 1. Nah, dapat dilihat, nilai R yang paling mendekati angka 1 itu adalah nilai R pada order 0, yaitu 0,9968. Selanjutnya, tetapan laju reaksi. Karena sebelumnya kita sudah mencari order reaksi itu sama dengan order 0, maka di sini kita menggunakan rumus order 0. Di mana simbol dari tetapan laju reaksi sama dengan K, dan nilai K sama dengan nilai B. Maka nilai K sama dengan 0,7405. Selanjutnya kita mencari paruh waktu, di mana rumus paruh waktu itu adalah T setengah sama dengan CO per 2K. Karena CO-nya di sini belum diketahui dari soal ataupun dari tabel, maka kita harus mencari dulu CO-nya berapa. Rumus dari CO itu CT sama dengan CO min KT. Di sini kita juga memerlukan tabel dari soal untuk memasukkan datanya ke dalam rumus, di mana 94-nya untuk CT dan T-nya itu 10 itu untuk T. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, jadi CT-nya 94 sama dengan CO min K-nya 0,7405 dikali T-nya 10. Jadi 94 sama dengan CO dikurang 0,7405 dikali 10 itu hasilnya 7,405. Maka CO sama dengan 94 ditambah 7,405. Maka CO-nya sama dengan 101,405. Setelah kita mengetahui CO-nya, kita bisa menghitung waktu paruhnya dengan rumus T setengah sama dengan CO per 2K. Lalu kita masukkan T setengah sama dengan CO-nya 101,405 per 2 dikali K-nya 0,7405. Maka 101,405 per 2 dikali 0,7405 hasilnya 1,481. Maka hasil dari waktu paruh sama dengan 68,470 menit. Yang keempat itu ada persamaan reaksi. Rumus dari persamaan reaksi adalah CT sama dengan CO min KT. Maka CT sama dengan CO-nya 101,405 dikurang K-nya 0,7405 T. Dan yang kelima itu ada sketsa grafik. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.